Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses pembelajaran di dalam kuliah semester ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita bahas terlebih dahulu, yaitu terkait dengan bagaimana kita belajar di dalam kuliah ini. Ada 3 prinsip, ada 3 konsep yang akan coba kita kembangkan dalam proses pembelajaran kita semester ini. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis capaian atau outcomes based learning. Yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa atau student centered learning. Yang ketiga adalah pembelajaran daring. Kita awali dari yang pertama, yaitu pembelajaran berbasis capaian atau outcome based learning. Nah, sebenarnya pada saat kita itu belajar, mestinya tujuan kita tidak hanya supaya kita menjadi berpengetahuan atau memiliki pengetahuan. Namun juga mestinya adalah levelnya meningkat menjadi berilmu. Dan kemudian dari berilmu itu kemudian meningkat lagi bahwa ilmu itu digunakan dalam bentuk keterampilan. Nah, terampil di sini jangan anggap hanya keterampilan tangan saja, tapi juga sebetulnya keterampilan berpikir itu menjadi hal yang diperlukan di masa sekarang. Nah, juga kita belajar tidak hanya untuk berpengetahuan, tapi juga untuk dapat memiliki sikap. Dan dari sikap itu harapannya adalah muncul dalam bentuk perilaku. Nah, sehingga sebetulnya outcome based education itu adalah yang ada di depan ini. Bahwa luaran atau hasil dari proses pembelajaran ini adalah manusia yang terampil dan dapat berperilaku dengan baik. Nah, kemudian terampil dan perilaku itu kalau kita jabarkan lagi, terampil itu bisa diwujudkan dalam berbagai macam kemampuan. Nah, kemampuan-kemampuan itu kalau untuk di bidang kita ada beberapa, misalnya yang pertama adalah memodelkan atau mengkonsepkan. Memodelkan di sini adalah kita tahu misalnya persamaan matematika itu adalah model matematika. Nah, menyelesaikan persamaan matematika itu adalah satu kemampuan. Tapi ada kemampuan lain yang juga perlu kita kembangkan, yaitu kemampuan untuk membuat model matematika berdasarkan dari situasi yang kita hadapi di dunia nyata. Yang kedua adalah mengevaluasi dan membuat keputusan. Ini juga kemampuan yang penting. Karena pada dasarnya kita itu kan setiap hari dihadapkan pada pilihan-pilihan. Nah, keputusan mana yang kita buat itu adalah berdasarkan pilihan yang kita ambil, yang tentunya pilihan itu kita dasarkan pada pengetahuan pengetahuan dan ilmu yang kita miliki. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat adalah merumuskan dan menguji hipotesis, ini khususnya pada riset atau penelitian. Kemudian juga kita seringkali harus mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Kemudian menghasilkan produk termasuk mendesain, itu ada di sana, dan menampilkan kinerja, praktik gitu ya, mempraktikkan sesuatu. Nah, ini adalah semuanya ini adalah sebetulnya adalah penggunaan atau pemanfaatan dari ilmu dan pengetahuan yang kita miliki. Yang kemudian juga perlu dilengkapi dengan apa? Dengan perilaku. Ya, dengan perilaku. Nah, untuk dapat menampilkan itu semua, menampilkan kemampuan itu semua, maka kita juga tidak cukup hanya memiliki modal pengetahuan, tapi juga perlu kemampuan non-teknis atau sering kita sebut sebagai soft skill. Misalnya yang pertama adalah berpikir kritis. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan orang lain, komunikasi dan kolaborasi. Empati, ya. Komunikasi perlu empati, kolaborasi perlu empati, mendesain perlu empati. Jadi banyak hal yang memerlukan kemampuan empati. Manajemen diri, kesadaran atas diri sendiri, kemudian juga sikap proaktif, berinisiatif, ketekunan, kesabaran, semuanya adalah perlu kita miliki. Manajemen tugas, kita sebagai dalam berbagai peran kita tentunya memiliki aktivitas yang perlu kita selesaikan. Sebagai mahasiswa, kita mengikuti kuliah, ada tugas, ada ujian, ada kuis, dan seterusnya. Sebagai anggota keluarga, ada tugas-tugas di rumah yang harus kita selesaikan. Sebagai anggota masyarakat, ada tugas, aktivitas yang juga perlu kita lakukan. Berikutnya adalah life
long life learning, pembelajaran seumur hidup atau sepanjang hayat. Bahwa orang belajar tidak hanya pada saat kuliah, tapi juga justru akan lebih banyak yang harus kita pelajari pada saat setelah lulus kelak. Kreatif dan inovatif tidak perlu dibahas lagi karena sudah terlalu banyak pembahasannya. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengadaptasikan dan mentransfer yang kita miliki ke bidang yang lain atau ke masalah yang berbeda. Nah, inilah sebetulnya yang kemudian tujuan yang lebih besarnya adalah yang ada di bawah, yaitu kebermanfaatan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan umat. Jadi bahwa apapun yang kita kuasai itu salah satu tujuan besarnya adalah kebermanfaatan. Karena manusia yang paling baik salah satunya adalah manusia yang paling memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa atau Student Centered Learning atau sering dikenal sebagai SCL. Jadi SCL-nya adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk aktif dalam merekonstruksikan sikap, pengetahuan, keterampilan seperti yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran tadi kemampuan-kemampuan yang sudah kita bahas di dalam slide-slide sebelumnya. Nah, untuk bisa merekonstruksikan atau membangun kemampuan tersebut, ya kemampuan tersebut nanti bisa berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan, maka perlu keaktifan dari mahasiswa. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama-sama bahwa dalam proses pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya pasif mendengarkan dosen berbicara, menonton video dosen, dan seterusnya, tapi juga mestinya aktif. Ya, aktif apa? Aktif melalui learning by doing. Ya, belajar dengan mengerjakan sesuatu. Ya, contoh klasiknya, misalnya saya belajar renang, tentunya sebanyak apapun video yang saya tonton, sebanyak apapun buku yang saya baca tentang renang, tidak ada artinya kalau saya tidak nyemplung ke kolam atau ke sungai atau ke laut gitu ya untuk belajar renang. Nah, sama gitu bahwa kita belajar itu juga harus mengerjakan sesuatu yang kita pelajari itu. Nah, misalnya Anda belajar mendesain, maka selain Anda mempelajari prinsip-prinsip desain, Anda juga mestinya mempraktekannya sehingga Anda dapat mengetahui kira-kira hal apa sih yang masih kurang yang Anda terkait dengan kemampuan Anda tentang desain. Kemudian dengan mempraktikannya, maka disitulah sebetulnya belajar. Ya, jadi proses belajar itu juga proses dengan melakukan sesuatu. Nah, tidak hanya learning by doing, tapi learning itu juga bisa dilakukan dengan thinking, dengan berpikir. Ya, tadi sudah kita bahas keterampilan tidak hanya keterampilan tangan, keterampilan fisik, tapi juga keterampilan berpikir. Kemudian juga berefleksi. Karena refleksi ini yang akan menumbuhkan kesadaran diri. Kesadaran diri bahwa suatu saat misalnya saya memikirkan, di awal semester kok saya tidak tahu ya tentang kuliah ini. Tapi kemudian setelah semester ini berjalan, saya merasakan ada peningkatan kemampuan saya terkait dengan topik-topik yang ada di kuliah ini. Itu adalah suatu kesadaran diri. Sehingga dengan kesadaran itu pula, maka jika ada sesuatu hal yang masih perlu perbaikan, yang perlu diperbaiki atau ada kekurangan atau yang perlu diperbaiki, maka kita juga punya kesadaran untuk aktif untuk meningkatkan kemampuan kita. Kemudian interacting, bahwa belajar itu juga bisa dengan berinteraksi dengan orang lain, berdiskusi dengan orang lain, melihat hasil pekerjaan orang lain. Yang punya si A bagus, saya akan coba terapkan nih nanti di dalam pekerjaan saya, seperti yang sudah dikerjakan oleh A. Si B itu kok ada hal yang kurang ya, saya akan menghindari lah supaya tidak seperti memperlihatkan seperti yang dikerjakan oleh B. Jadi melihat pekerjaan orang lain bukan untuk menilai, memberi nilai angka, tetapi adalah untuk memberikan umpan balik kepada mereka dan untuk sarana kita untuk belajar. Ya, sehingga sekali lagi, learning adalah by doing, thinking, reflecting, dan interacting. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita belajar dalam kuliah ini. Di semester ini kita akan melakukan pembelajaran kembali daring penuh, full online. Nah, untuk itu maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan.
satu, bagaimana sih interaksi pembelajaran daring? Yang kedua adalah dalam pembelajaran daring, mahasiswa itu adalah sebagai pembelajar mandiri, dan yang ketiga, ini buat kami sebagai dosen, kami adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Penjelasan yang pertama, interaksi. Ya, di dalam daring harus kita akui memang tidak ada interaksi tatap muka langsung. Ini memang dalam beberapa sisi menyulitkan buat kita gitu ya. Kita tidak dapat saling melihat respon pihak lain. Ya, tapi ini proses kita belajar. Ya, di awal-awal membuat video, saya merasa saya menghadapi komputer saja. Tapi kemudian saat ini saya mulai belajar bahwa yang saya hadapi bukan komputer saya, bukan kamera di depan saya, tapi sebetulnya Anda yang ada di depan saya. Itu kan tidak mudah gitu ya. Ya, sehingga proses ini juga proses pembelajaran buat kami para dosen. Gitu ya. Yang kemudian bahwa proses pembelajaran daring itu ada fleksibilitas tempat belajar gitu ya. Dengan situasi yang kita hadapi, maka Anda di seberang pulau, Anda di kota lain dan seterusnya, saya di sini ada di Jogja, tapi kita bisa berinteraksi. Kemudian mode interaksi itu ada dua. Yang pertama adalah sinkron, interaksi yang dilakukan bersamaan dalam durasi waktu yang dibatasi. Jadi pada waktu mode interaksi sinkron, misalnya Zoom, maka saya bisa bertanya langsung kepada Anda. Apakah ada yang belum jelas? Gitu. Kemudian Anda bisa langsung merespon saya. Nah, kita juga punya mode interaksi yang kedua, yaitu asinkron, yang dimana proses interaksi kita tidak dalam jangka waktu yang seketika, gitu ya. Kita bisa di satu sisi tidak langsung mendapat respon, tapi di sisi lain ada fleksibilitas waktu. Nah, sehingga nanti kedua-duanya akan kita gunakan di dalam kuliah kita. Sinkron akan saya coba utamakan untuk yang sifatnya interaksi dua arah. Misalnya diskusi, Anda presentasi, seperti itu coba untuk sinkron. Kemudian asinkron itu lebih ke arah nanti yang asinkron kita lihat di slide berikutnya dulu. Nah, sebenarnya tadi sinkron dan asinkron itu bisa kita bagi lagi menjadi dua masing-masing. Jadi ada 4 ruang belajar istilahnya. Ya, tentunya di dalam situasi pembelajaran full online seperti ini, maka yang kita miliki hanya 3, tatap muka langsung tidak kita miliki sekarang. Nah, kita punya tatap maya, tadi sudah kita bahas, kita akan menggunakan Zoom gitu ya, dalam beberapa sesi. Di sesi yang lain akan kita gunakan mode asinkron, di mana mode asinkron itu ada 2. Yang pertama adalah belajar mandiri, self-directed asynchronous learning. Nah, ini perlu saya perlu sampaikan apa kelebihannya. Kelebihannya adalah pada saat misalnya saya menyampaikan dalam bentuk video, maka Anda bisa dengan mudah mengulang lagi, mempause jika diperlukan, mengulang lagi hal-hal yang mungkin menurut Anda belum jelas. Gitu ya. Walaupun di sisi lain Anda bisa mempercepatnya gitu ya. Misalnya jika bosan Anda bisa men-skipnya dan seterusnya, tapi kita lihat positifnya bahwa pada saat misalnya kita lakukan secara asinkron, saya share melalui YouTube atau melalui video di Google Classroom, maka Anda memiliki kesempatan untuk mengulang lagi video tersebut. Kemudian juga bahwa dengan teknologi kita bisa melakukan kolaborasi secara online, secara daring. Nah, ini juga perlu kita pelajari. Kenapa? Karena pada kenyataannya, saya berikan contoh saya saja misalnya. Saya bahkan sebelum WFH seperti ini gitu, di kampus itu kalau ada rapat sulit untuk bisa mengumpulkan banyak orang secara sekaligus. Tapi pada saat WFH seperti ini pada saat ini relatif lebih mudah untuk mengumpulkannya. Ya, karena dilakukan secara daring. Nah, itu salah satu kelebihan juga. Nah, di sisi lain juga bahwa pada saat tidak WFH, kesibukan orang masing-masing membuat rapat sulit. Nah, perlu kemampuan untuk berkolaborasi secara asinkron, mengeroyok satu file gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini juga perlu kita pelajari bersama-sama. Bagaimana bahwa aktivitas asinkron kolaboratif ini juga sebetulnya proses belajar bekerja sama atau berkolaborasi gitu. Nah, dalam kuliah ini nanti beberapa yang utama itu adalah Zoom untuk yang sinkron. Kemudian nanti akan saya timbang-timbang apakah misalnya diperlukan, mungkin akan sesekali menggunakan misalnya YouTube Live.
Kemudian beberapa rekaman saya akan saya rekam di YouTube atau di Panopto. Dan kemudian nanti saya akan mencoba menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi untuk meningkatkan interaktivitas ya supaya Anda aktif, tidak hanya mendengarkan saja tapi juga ada keaktifan. Dan prinsip yang ketiga dari pembelajaran daring adalah melalui pembelajaran daring mahasiswa itu bisa belajar sebagai pembelajar mandiri. Kenapa? Karena terutama yang asinkron, Anda harus mampu mengatur jadwal pembelajarannya sendiri. Misalnya asinkron 1 pekan, dikumpulkan pekan depan. Kapan Anda mengerjakan? Itu keputusan Anda. Kalau Anda merasa bahwa ini hanya sebagai tugas yang harus Anda kumpulkan, ya tidak salah kalau Anda mengerjakannya H-1 atau hari H bahkan. Atau 1 jam sebelum deadline. Atau merasa nggak apa-apa, dosanya baik kok, nanti saya lewat deadline juga diterima. Tapi pada saat Anda memiliki kesadaran, oh ya ini adalah kesempatan buat saya untuk belajar menyusun jadwal, mengelola jadwal untuk diri Anda sendiri gitu. Jadi dengan itu maka ya Anda mengatur jadwalnya, kapan Anda mulai mengerjakan gitu ya. Apakah akan selalu mepet-mepet, apakah di awal, apakah dicicil. Anda yang akan belajar. Kemudian juga bagaimana juga dalam pembelajaran daring maka memang mahasiswa dituntut untuk lebih berinisiatif dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran. Saya tidak bisa mengawasi Anda di kelas, saya masih bisa melihat apa yang Anda lakukan secara langsung gitu ya. Tapi dalam proses pembelajaran ini tidak. Tapi justru disinilah sebetulnya kesempatan buat kita untuk belajar. Lagi-lagi ya, berinisiatif dan bertanggung jawab. Keberhasilan kita masing-masing dalam proses pembelajaran ini adalah atas tanggung jawab kita masing-masing, begitu kira-kira seperti itu. Dan kemudian adalah pembelajaran daring ini membuka kesempatan yang luas gitu ya untuk informasi, sehingga juga di situ sebetulnya kita belajar untuk memilih dan memilah ide, gagasan, informasi. Kemudian juga membentuk pemikiran gitu. Tadi bahwa kita tidak hanya tahu ini tahu itu, tapi bagaimana membentuk pemikiran kita, berpikir logis, berpikir kritis, analitis. Dan kemudian memiliki materi pembelajaran melalui eksplorasi mandiri. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di internet hampir segala sesuatu itu ada. Tapi kalau segala sesuatu itu ada, kita sendiri tidak punya tidak melakukan apapun untuk mengeksplorasinya, ya hanya sekedar ada, tidak ada manfaatnya untuk diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga belajar melalui dialog interaktif. Dengan segala keterbatasannya melalui online, melalui daring, kita masih tetap bisa berinteraksi melalui Zoom, melalui komen di komen baik komen kelas maupun komen private di Google Classroom, melalui email, melalui WhatsApp misalnya, kita masih bisa berinteraksi. Satu hal yang positif dalam pembelajaran dari semester lalu adalah lebih banyak mahasiswa yang berkomunikasi dengan saya terkait dengan beberapa hal. Misalnya yang pertama adalah ada hal yang belum jelas dalam konteks mata kuliah. Tapi juga ada hal yang lain. Yang kedua adalah kadang-kadang ada yang memberikan koreksi atas kesalahan yang mungkin saya lakukan. Bukan mungkin. Ada kesalahan memang yang saya lakukan. Misalnya salah rumus lah, salah judul, atau copy paste saya tidak cermat dan seterusnya gitu. Jadi itu juga hal yang baik, positif kan? Karena buat Anda itu adalah belajar berkomunikasi, memberikan umpan balik. Anda tahu itu salah, tidak didiamkan saja, tapi punya inisiatif untuk mencoba untuk memberi umpan balik. Buat saya juga akan memperbaiki atau menyempurnakan bahan yang saya siapkan untuk kalian, gitu. Kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Di dalam kehidupan global seperti ini adalah hal yang sangat mungkin suatu saat nanti Anda bekerja sama dengan orang yang tidak satu kota, tidak satu pulau, tidak satu negara. Kapan belajarnya? Ya, mungkin belajar daring ini adalah salah satu kesempatannya. Dan yang terakhir adalah mampu merefleksikan pengalaman pembelajaran yang dijalani. Belajar apa? Oh, pengalaman saya jadi tambah pengalaman seperti ini. Oh, belajar ini kok tidak sesuai seperti pengalaman saya seperti itu, berarti besok saya perlu melakukan perbaikan dan seterusnya. Nah, sekali lagi ini adalah kesempatan belajar.
belajar bukan hanya topiknya saja. Kuliah mekatronika ya belajar mekatronika, kuliah logika pemrograman ya logika pemrogramannya saja atau yang lain, tapi juga proses belajar menjadi pembelajar mandiri. Yang ini akan digunakan dalam apapun nanti apa yang Anda lakukan dalam kehidupan Anda sehari-hari dan kehidupan Anda setelah lulus nanti gitu. Nah, demikian mungkin beberapa hal yang sebagai gambaran ya bagaimana kita belajar dalam kuliah ini, bahwa kita nanti akan berbasis capaian atau outcome based learning, bahwa nanti yang kita tuju adalah kemampuan, keterampilan berpikir terutama, dan kalau bisa terkait dengan perilaku. Kemudian berpusat pada mahasiswa, learning by doing, by thinking, by reflecting, dan by interacting. Dan yang ketiga, pembelajaran daring, meskipun interaksi kita tidak bisa tatap muka, tapi interaksi masih bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara yang lain. Ini kesempatan buat Anda untuk belajar menjadi pembelajar mandiri. Ini adalah tantangan buat kami untuk dapat berperan sebagai fasilitator gitu ya. Bukan hanya pengajar tapi juga sebagai fasilitator Anda dalam proses pembelajaran. Semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih, selamat menjalankan kuliah. Semoga kita semua mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita jalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.